Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana nih kabar untuk semuanya? Semua dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Debat panas nih ya antara Kiai Syarif dan juga Habib Nopel ya di salah satu acara di TV swasta ya. Seperti itu. Ini sangat seru sekali ya karena sebenarnya pembahasannya tuh waktu itu bukan tentang nasab ya, dikarenakan Kiai Syarif senggol apa terkait Habib tuh ya. Akhirnya Habib Nopel marah tuh ya dan langsung bahas Kiai Imad ya gitu. Nah, Kiai Syarif tidak berhenti sampai di situ ya. Kiai Syarif sampai bilang begini kepada Habib Nopel bahwa siap mempertemukan antara Kiai Imad dengan 3 orang ya dari kalangan Ba'alawi. Asalkan sama 3 orang ini gitu, maka Kiai Syarif siap ya datangkan dan jamin Kiai Imad akan datang. Seperti ini seru sekali ya. Kita langsung lihat aja untuk videonya. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima. Lalu orang panggil Gus. Barangkali, kenapa orang panggil Gus? Karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya. Ini harus sepuh kiai itu. Maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Tahu sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan, kamu udah boleh. Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya, kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang, ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut nendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan, sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah, kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian
Disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja. Imaduddin bin Sarmana. Nin, Habib Novel Itu Moran. tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Ya. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insya Allah. Ya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi ya. ini Oke, Imaduddin ini tidak topik bicara kita malam ini. betul. Tapi saya bertanggung jawab karena Beliau takutnya menyinggung diangkat habaib, nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, itu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan itu habaib. topik lain mungkin lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Wah, seru ya. Jadi Kiai Syarif siap nih ya. Asal di antara yang tiga tadi tuh. Ya, di antara tiga Habib tadi, datangkan salah satu di antara yang tiga tadi. Ya maka Kiai Syarif siap dan jamin Kiai Imad pasti hadir. Seperti itu. Ya, emang ya. Kisruh Nasabah Alawi ini sampai sekarang tidak henti-hentinya dan menjadi polemik yang luar biasa sekarang ya. Malah yang kemarin-kemarin tuh baru-baru terjadi bentrok ya gitu antara PWLS yang mengatasnamakan pribumi ya dan dari muhibin ya gitu ya. Orang-orang yang pengikut Bani Balawi ini. Seperti itu. Kita juga tidak tahu ya. Sebenarnya Bani Balawi ini
silsilahnya itu sampai ke Rasulullah SAW apa enggak. Ya karena sampai sekarang tidak ada bukti. Gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak untuk videonya. Gimana nih menurut kalian? Silakan ya komentar di kolom komentar terkait video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.